UGM sudah ditekuk-tekuk lah ibaratnya oleh Jokowi ya, udah dibelok-belokan sedemikian rupa untuk menuruti hasratnya agar kebohongannya terus berlanjut. Di masa pemerintahan Jokowi, Komisi ASN dibubarkan. Padahal Komisi ASN adalah penjaga meritokrasi gitu. Dan yang paling ngotot membubarkan namanya Pak Luhut Panjaitan. Dia muncul pikiran-pikiran rektor tunjuk langsung aja presiden itu. Nah itu yang membuat kerusakan sekarang ini. Tahu kan sekarang kenapa rektor UGM bela Jokowi? Karena dia ditunjuk oleh Jokowi menjadi rektor UGM. Pintar sekali kan Jokowi? Kenapa membubarkan Komisi ASN? Biar dia bisa pilih rektor pilihannya. Saya akan duduk bersama rektor, wakil rektor, dan dekan Fakultas Kehutanan untuk mendiskusikan masalah ini. Bu Rektor, langsung aja Bu. Ya. Ijazah Pak Joko Widodo itu asli apa palsu? Ya, terima kasih Mas Andi. Kami punya data dan bukti bahwa Bapak Joko Widodo adalah resmi menjadi lulusan dari Universitas Gadjah Mada dan juga sudah diberikan tanda kelulusannya kepada yang bersangkutan. Katakan bahwa tidak ada penjelasan dari UGM sehingga mereka merasa bahwa ada yang disembunyikan. Kenapa harus menuntut UGM? Dilindungi atau disembunyikan? Loh, dilindungi atau disembunyikan sama saja. Kalau itu menurut saya bukan masalah. Contoh. Kenapa? Setiap dia berhak untuk melindungi warganya. Profesor. Ini adalah foto milik Prof. Saratri, lulus UGM tahun 1986. Mari perhatikan baik-baik. Posisi stempel betul ada di atas foto. Bentuk kumis konsisten. Bentuk wajah sama, agak bulat. Foto muda tanpa kacamata, tua baru pakai. Model rambut juga konsisten, sama. Bentuk rahang juga sama. Ini adalah foto milik Insinyur Joko Widodo, lulus UGM tahun 1985. Mari perhatikan baik-baik. Posisi stempel salah. Ada di bawah foto. Kumis malah menghilang. Bentuk wajah berbeda. Foto muda pakai kacamata. Tua malah nggak pakai. Model rambut juga berbeda. Bentuk rahang juga berbeda. Nah, bagaimana guys? Setelah menyimak dan membandingkan kedua foto ijazah ini, maka bisa disimpulkan dugaan kalau foto pada ijazah kedua itu orang yang berbeda. Kalau foto Prof. Saratri itu adalah foto orangnya sama. Atau kamu ada analisa berbeda? Silahkan bahas di komentar ya. Waduh, kasihan pimpinan UGM sekarang ini semakin dipermalukan oleh sebagian alumninya sendiri. Kenapa? Lihat tuh, sejumlah alumni UGM tahun 1985, baik dari Fakultas Kehutanan maupun fakultas-fakultas lainnya, menyerahkan ijazah asli mereka ke Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Sianipar, ke adik-adik kelas mereka, untuk dijadikan barang bukti. Guys, terus terang saya terkejut. Kalau fotokopi ijazah Pak Jokowi yang sudah dilegalisir dan jadi dokumen resmi di KPU sama dengan yang sudah lama viral itu. Saya yakin Pak Jokowi masih memegang ijazah asli dari UGM yang pasti berbeda dengan fotokopi ijazah yang viral pada saat itu, bahkan sampai sekarang. Kenapa saya yakin atau saya menduga seperti itu? Karena dua isyarat saja. Pertama, kacamata. Dalam fotokopi ijazah yang beredar itu kan, fotonya berkacamata. Kedua, wajah foto di ijazah yang fotokopinya beredar itu tidak mirip dengan Pak Jokowi. Tidak sama dengan Pak Jokowi. Kita semua tahu bahwa semua ijazah keluaran tahun 1980-an yang diterbitkan pada tahun itu, pada era itu, tidak boleh berkacamata. Itu aturan yang berlaku. Bisa ditelusuri aturan itu. Jangankan kacamata, telinga pun harus kelihatan. Nih. Keluarga kita yang berhijab harus dilepas jilbabnya untuk foto ijazah. Jadi, clear itu kan? Nah sekarang kalau KPU menerima ijazah yang fotonya berkacamata, apalagi wajahnya tidak mirip, itu artinya aneh. Ini pelanggaran serius dilakukan oleh KPU. Buntutnya panjang teman-teman semua. KPU maladministrasi dan UGM atau Pak Jokowi melakukan pemalsuan. Boleh jadi itu.
Karena kan UGM menerbitkan ijazah yang tidak sesuai aturan. Ijazah Pak Jokowi berkacamata. Ada istilah apa Pak Jokowi saat jadi mahasiswa sehingga harus melanggar aturan UGM saat mengeluarkan ijazahnya. Itu kan jelas kan? Jadi UGM harus diusut sekarang. Pak Jokowi pun kita minta menunjukkan ijazah aslinya. Baru kemudian diinvestigasi lebih jauh. Dan ini panjang buntutnya teman-teman semua. Nah, hari-hari ini kan ada gugatan, ada tuntutan sekelompok orang yang meminta Risma Syanipa dan teman-teman diproses secara hukum, dipenjarakan. Padahal mereka memperjuangkan hak publik untuk memperoleh informasi dari dokumen yang digunakan oleh Pak Jokowi. Rismon mengatakan bahwa tidak ada penjelasan dari UGM sehingga mereka merasa bahwa ada yang disembunyikan. Kenapa harus menuntut UGM? Dilindungi atau disembunyikan? Loh, dilindungi atau disembunyikan sama saja kalau itu menurut saya bukan masalah. Contoh. Kenapa? Setiap dia berhak untuk melindungi warganya. Profesor Kuncoro, skripsi itu domain publik atau domain privasi? Sekarang saya bertanya kembali lagi, skripsi siapa? Skripsi semua mahasiswa yang ada di UGM. Pertanyaan yang ada di situ, ya skripsi dengan ijazah itu hal yang berbeda, gitu. Skripsi itu bisa dibaca publik, tapi kalau ijazah tidak. Nah, sekarang pertanyaannya di mana skripsi Joko Widodo saat Lo ini? kan ada sekarang di. Tidak ada, Bro. Ini saya punya datanya kok. Di mana? Dari ETD. Ini tadi saya. Dari mana ada? Dari mana ada? Saya datang beberapa kali ke Fakultas Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Coba Profesor Kuncoro datang Belum, besok saya nggak punya datanya dari situ. Iya, Ada ETD, dari sini. ETD. ETD itu apa? Electronic Thesis and Dissertation. Nah, sekarang barangkali sudah dimasukkan di elektronik itu semuanya, gitu loh. Dan sekarang di dalam rangka komputerisasi semuanya, semua data dimasukkan di elektronik itu. Kemudian semua orang bisa mencari melalui ETD itu. Tidak harus secara fisik. Malah kalau misalnya fisiknya harus ada, itu ketinggalan zaman. Oke. Nah, dari ETD Joko Widodo yang Profesor Kuncoro lihat di ETD itu, ada nggak lembar pengesahan pengujinya? Katanya Profesor Kuncoro sudah memiliki data skripsi Joko Widodo elektronik. Saya punya, tetapi Ada nggak? tidak untuk dilihat. Saya belum melihat, tetapi data itu lengkap ya. Iya, saya tanyakan ada tidak lembar Ya, pengesahan pengujinya? seharusnya ada. Kalau tidak ada seperti Tadi katanya Profesor sudah melihatnya. sudah melihatnya, Iya. tapi tidak harus melihat itu detail semuanya. Itu kan cuma 3 halaman pertama lembar pengesahan penguji. Yang saya lihat ini ada kira-kira 20-30 halaman, bukan hanya persoalan ijazah. Ada tidak lembar pengesahan pengujinya? Saya tidak melihat, saya belum melihat. Tadi katanya Nanti melihat. kalau loh, siapa yang melihat? Tadi melihat. Saya punya data saya itu mulai dari dia pengumuman diterima di UGM sampai dengan yang namanya ijazah di belakang. Tidak mungkin kemudian saya tuh membaca satu-satu karena sekali lagi saya tidak punya kompetensi untuk itu. Tadi kan Ya, Profesor pertanyaannya Kuncoro Dr. mengatakan Rismon itu- sudah melihat skripsi Joko Widodo ETD. Melihat atau membaca, Prof. Ada tidak lembar pengesahan pengujinya? Di situ nama Hanya itu penguji, pertanyaannya. tanda Jadi, tangannya, ketika terus Prof punya stempel. datanya, itu ada tanda tangannya atau bisa tidak? jadi, tapi apakah di situ saya ada datanya? Saya tidak sedetail itu. Jadi punya datanya tapi tidak melihat Iya, sedetail sedetail itu. Dan karena apa? Saya tidak punya kompetensi. Loh, enggak, hanya sekedar Dr. Rismon ini hanya sekedar ingin Oke. mengatakan katanya punya datanya. Kalau punya datanya seperti itu, ada enggak pengesahan, tanda tangan pengesahannya? Itu saja sebenarnya pertanyaannya Dr. Seharusnya Rismon. ada. Bukan Gitu loh. seharusnya Loh, ada. karena sekali lagi ini adalah sebuah aturan di universitas. I know, begini Prof, pertanyaannya Dr. Rismon ini sederhana. Ketika Prof Kuncoro mengatakan saya punya datanya, pertanyaannya simple. Ketika punya datanya, itu ada lembar pengesahannya nggak ijazahnya? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Oke. Tetapi itu hanya saya melihat ada judul dan sebagainya. Itu kalau itu ini sudah karena sudah cukup. Oke, tapi Anda Saya tidak tahu saya ada tidak tahu lembar betul, itu pengesahan. jawaban yang Kalau paling saya benar. ditanyakan, saya sudah pernah melihat juga versi ETD dari skripsi Joko Widodo dan tidak ada juga lembar pengesahan penguji. Iya. Saya memastikan itu karena saya lihat, saya akses langsung di Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Tidak ada di versi ETD lembar pengesahan penguji. Halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel Rahasia Politik.
Sebelum kita membahas lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa subscribe dan berikan komentar kalian. Sobat politik, beberapa waktu lalu sempat viral cuplikan perdebatan sengit antara DR Rismond dan Profesor Kunchoro mengenai keberadaan skripsi Jokowi di UGM. Yang bikin janggal ketika ditanya apakah di dalam versi digital atau ETD, skripsi tersebut terdapat lembar pengesahan dan tanda tangan penguji. Sang profesor mengaku punya datanya tapi belum melihat detailnya secara langsung. Sementara itu, DR Rismond menegaskan bahwa saat dia mengakses langsung di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, lembar pengesahan penguji itu justru tidak ada. Hal ini tentu memicu kecurigaan publik. Ada apa sebenarnya? Mengapa dokumen penting seperti itu terkesan disembunyikan? Bukan cuma soal skripsi, netizen juga ramai menyoroti keanehan pada foto ijazah yang beredar. Sobat politik pasti tahu aturan pas foto ijazah di era tahun 1980-an. Itu sangat ketat, tidak boleh memakai kacamata dan daun telinga harus terlihat jelas. Tapi anehnya, dalam fotokopi ijazah Jokowi yang beredar dan dilansir di KPU, fotonya justru terlihat menggunakan kacamata dan rahang wajahnya pun dinilai berbeda dengan perawakan aslinya. Banyak yang membandingkannya dengan ijazah alumni lain di era yang sama, seperti Profesor Saratri yang posisi stempel dan bentuk wajahnya dinilai jauh lebih konsisten. Melihat kejanggalan demi kejanggalan ini, gelombang protes dan para netizen dan sebagian alumni UGM pun tak terbendung. Banyak yang menyuarakan agar kasus ini diusut tuntas secara hukum. Publik mendesak agar Jokowi bersedia menunjukkan ijazah aslinya secara transparan demi memulihkan nama baik alamater UGM dan memberikan kepastian hukum. Netizen menilai jika ada manipulasi administrasi, namun dibiarkan begitu saja, hal ini akan menjadi contoh buruk bagi pengakuan hukum dan masa depan meritokrasi di Indonesia. Nah, teman-teman, bagaimana analisa kalian melihat perbandingan foto ijazah yang misteri hilangnya lembar pengesahan skripsi ini? Apakah ini murni kesalahan administrasi masa lalu atau ada tabir kebohongan yang sengaja ditutup? Nah, teman-teman, sekarang mari kita melihat berbagai pendapat dari teman-teman kita. Nah, di sini teman kita Sina memberikan tanggapannya. Pak Kunchoro harusnya jadi saksi di pengadilan dan disumpah. Nah, teman kita Adil juga memberikan tanggapannya. Betul sekali, kejujuran sudah ditutupi dengan uang. Nah, teman-teman kita lanjut, teman kita Tuti juga memberikan tanggapannya. Kalau sudah jadi, Jokowi Profesor pun berani berbohong, dia nggak ingat lagi dengan akhiratnya. Nah, teman-teman kita lanjut, teman kita Juwita memberikan tanggapannya. Jelas, beda dong kan? Jokowi bukan manusia, tapi siluman atau makhluk jelmaan Firaun. Nah, teman-teman kita lanjut, teman kita Are juga memberikan tanggapannya. Mantap, semangat terus membela kebenaran. Nah, teman-teman kita lanjut, tanggapannya. Hanya di Indonesia ada hantu menjadi presiden. Nah, teman-teman kita lanjut, teman kita Arman juga memberikan tanggapannya. Profesor Kondes dapat amplop. Nah, teman kita Supri juga memberikan tanggapannya. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Nah, teman kita Agus juga memberikan tanggapannya. Profesor kok tell me ya? Jawabannya belat-belit kayak belut gitu. Nah, teman-teman kita lanjut, teman kita Patrol juga memberikan tanggapannya. Pengadilan lah nanti yang bisa kasih kepastian. Tunggu saja, kebenaran pasti akan tunjukkan jalannya. Nah, teman-teman kita lanjut, teman kita Nadia juga memberikan tanggapannya. Gibran juga pendidikannya gak jelas katanya. Padahal ijazahnya gak pernah diperlihatkan. Nah, teman kita Amelia juga memberikan tanggapannya. Yang kebal hukum hanya orang gila.
orang gila hingga sembuh bebas hukum. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Cantika juga memberikan tanggapannya. Di negeri ini, tua bangka tidak mencerminkan tauladan. Ketamakan memakan kejujuran. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Andrawan juga memberikan tanggapannya. Fatwa ini bisa dihukum menutupi kebohongan besar. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Mas Sarul juga memberikan tanggapannya. Jelas beda kalau orang sehat dan waras. Melihatnya jelas beda. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Supraman juga memberikan tanggapannya. Selekasnya, seret komplotan Jokowi tahun 2026. Bila perlu, kalau pemerintah tidak mampu, ya pakai people power, dilanjutkan revolusi. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Susi juga memberikan tanggapannya. Semua akan terbuka. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Nah teman kita Yatro juga memberikan tanggapannya. Kata guru agama saya, orang yang berdusta itu terkutuk matinya oleh Allah. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Budi Surya juga memberikan tanggapannya. Moral dan mental adalah hal terpenting bagi sebuah bangsa untuk maju. Makanya jangan heran kalau kita jalan mundur. Nah teman kita Rian juga memberikan tanggapannya. Profesor Kunchoro perlu diperiksa juga karena sudah melindungi Jokowi yang pembohong dan dozlim. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Fahmat juga memberikan tanggapannya. Kejujuran, keadilan, dan kebijaksanaan telah pudar menjadi buram abu-abu karena sudah terkontaminasi dengan uang. Bisa saja nanti merebak generasi kita dirusak karena kotoran uang. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Kalisa juga memberikan tanggapannya. Semua kasus Jokowi, kita sebagai warga negara dan orang tua semua serahkan terhadap juga muda dan mahasiswa dan mahasiswi juga bisa mengadili. Nah teman kita Agus memberikan tanggapannya. Semoga dalam urusan ijazah Jokowi ini semua termul, dari pejabat yang bergelar profesor sampai rakyat biasa yang berbohong segera diazab oleh Allah. Amini. Nah, demikian saja isu panas hari ini. Dan jangan lupa saksikan isu panas berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.